Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Wahyu Setianti. Saya saat ini sebagai mahasiswi di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang proyek model yang saya buat tentang PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Di sini saya sudah membuat KMS 01 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Mari kita masuk. Nah, langsung ada lagu company profile dari Bank Tabungan Negara ya. Jadi Bank Tabungan Negara ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan dan didirikan pada tanggal 9 Februari 1950. Bank Tabungan Negara ini berubah dari nama Bank Tabungan Pos dan hingga saat ini dikenal masyarakat dengan nama Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara sendiri merupakan pelopor sekaligus bank yang pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program kredit pemilikan rumah atau KPR. Bank BTN dengan core bisnis dalam hal penyaluran KPR yang memiliki visi menjadi the best mortgage bank in South Asia pada tahun 2025. Maka untuk mendukung visi dan misi Bank BTN, diharapkan kepada seluruh BTNers untuk berkinerja unggul dan melaksanakan nilai-nilai akhlak BUMN. Untuk membantu para BTNers dalam memahami tujuan bisnis Bank BTN, maka perkenankan saya menyampaikan metode pembelajaran melalui proyek KMS, yaitu KMS yang berisi 10 topik. Antara lain yang pertama di sini kita lihat topik 1 tentang Bank BTN, topik 2 tentang produk-produk Bank BTN yang di sini kita kenal dengan unggulan Bank BTN yaitu tabungan bisnis Bank BTN dengan brand ambassador Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Dan tabungan Bank BTN di sini ada beberapa produk dan ada deposito juga dan juga ada giro BTN. Dan ada kartu ATM sebagai fasilitas dari pembukaan tabungan BTN. Kemudian yang produk kedua adalah produk kredit. Di sini produk unggulan Bank BTN adalah KPR subsidi. Yang mana KPR subsidi ini adalah pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan ya, sebagai pemenuhan persyaratan pemerintah. Kemudian produk BTN ini dibagi menjadi 3, ada pinjaman bangunan, khusus, dan ringan. Dan ini juga ada tips-tips agar KPR Anda disetujui di Bank BTN. Di sini saya juga masukkan slide yang berisi tentang produk-produk Bank BTN ya, supaya kita bisa mempelajari lebih detail lagi, lebih rinci. Di sini ada simulasi angsuran, ada KUR, dan produk-produk yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Firm Environment Bank BTN. Di sini ada 8 elemen ya yang mempengaruhi proses bisnis dari Bank BTN. Ada 8 ya. Kemudian yang keempat adalah proses bisnis Bank BTN. Di sini kami buatkan workflow proses bisnis Bank BTN. Jadi perbankan itu ada 2 sisi ya. Yang pertama adalah penghimpunan dana berupa tabungan, giro, deposito, kemudian penyaluran dana dalam bentuk kredit yang nanti akan menghasilkan laba Bank BTN. Untuk selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan dan untuk operasional perbankan. Karena kan tujuan utama dari perusahaan adalah meningkatkan profit setinggi-tingginya. Kemudian ini ada strategi bisnis Bank BTN. Di sini ada salah satu implementasi dari nawacita kelima ya yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, dan juga ada Menteri PUPR Basuki ya di sini. Nah, ini ada 10 strategi bisnis Bank BTN. Kemudian topik kelima adalah gambaran infrastruktur dan teknologi Bank BTN. Di sini Bank BTN terus bertransformasi digital ya, mengikuti kebutuhan dari masyarakat.
Ada 10 strategi informasi bisnis tentang pengembangan IT Bank BTN. Nah, di sini topik ke-6 adalah investasi dan biaya infrastruktur. Di sini ada pemakaian biaya investasi Bank BTN. Jadi memang untuk mendukung proses bisnis Bank BTN, maka kita harus mengembangkan IT kita selaras dengan kebijakan bisnis dari Bank BTN. Ini ada biaya-biayanya, asumsi biaya dari pengembangan IT yang dilakukan di Bank BTN kantor wilayah 3. Ya, ini asumsinya. Kemudian ada gambaran transaksi bisnis bank secara menyeluruh, mulai dari penyimpanan dana, penarikan dana, jasa, pelaporan bank, dan lain sebagainya. Ini sumbernya saya ambil di kinerja Bank BTN kantor wilayah 3. Sehingga dari gambaran infrastruktur tadi dan pemakaiannya akan muncul yang namanya cost structure ya. Cost structure ini di sini kita lihat bahwa asumsinya setiap penggunaan transaksi investasi teknologi sebesar 7.950. Dan ini berlaku asumsi-asumsi tertentu ya. Di sini juga ada pengukuran kinerja IT. Dan selanjutnya yang terakhir adalah strategi implementasi sistem informasi bisnis di organisasi. Nah, ini ada strategi penerapan sistem informasi bisnis mata kuliah saya di Magister Management terhadap perusahaan yang saat ini ada. Nah, di sini ada kuisnya juga. Jadi setelah kita mempelajari 10 topik dalam model saya, ini kita evaluasi menggunakan kuis. Nah, nanti ada nilainya juga. Semoga teman-teman yang mengerjakan model saya bisa dapat nilai 100 ya. Pokoknya semua materinya yang ada di kuis saya semuanya ada di 10 topik di atas. Nah, dari adanya model ini, yang pertama yang bisa saya sampaikan, output yang dihasilkan dalam proyek ini adalah aplikasi model yang berkualitas dan fungsional untuk Bank BTN, yaitu platform e-learning yang menyediakan fitur-fitur spesifik, materi pelatihan yang disusun, dan modul-modul yang dibuat seperti tampilan visual, fitur interaktif, dan konten pembelajaran yang disiapkan. Outcome yang dihasilkan meningkatkan kompetensi dan keterampilan BTNers melalui penggunaan model. Diharapkan bahwa peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang industri perbankan Bank BTN, khususnya dalam hal prosedur perbankan, kepatuhan peraturan, keterampilan lain yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kinerja individu dan tim, peningkatan efisiensi dalam proses kerja, dan peningkatan kepatuhan dalam aturan perbankan. Dan harapannya proyek model kami ini dapat diterapkan di Bank BTN. Dan impact-nya adalah perbaikan dalam hal efisiensi operasional, meningkatkan kompetitif advance, kemudian pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan meningkatnya kepuasan nasabah dan reputasi yang baik di mata nasabah dan stakeholder. Nah, keberhasilan penggunaan model terhadap perform dan bagaimana sistem berjalan baik dapat dilihat dari tingkat partisipasi pegawai dalam kursus atau model pelatihan yang saya di sini ada 20 partisipan saya, dan dari 20 partisipan saya telah mengikuti kuis yang sudah saya buat tadi dan mendapatkan nilai yang cukup baik. Kemudian hasil evaluasi pelatihan yang menilai peningkatan keterampilan peserta, peningkatan penerapan pengetahuan baru dalam pekerjaan sehari-hari, efisiensi dan penghematan biaya, mengukur efisiensi dan penghematan biaya dari aplikasi pembelajaran model yang saya buat ini. Baik, demikian presentasi saya terkait proyek KMS Bank BTN. Semoga presentasi saya ini berguna bagi teman-teman semua. Selamat belajar dan semoga sukses untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and share di bawah ini. Terima kasih.